Death Squad adalah musik death metal yang berasal dari Jakarta. Grup ini dibentuk pada tahun 2006 yang digawangi oleh Stevie Item, Ricky Siahaan, Bonnie, dan Andian Gorus. Musikalitas Death Squad banyak dipengaruhi oleh Necrophagist, Visceral Bleeding, Spawn of Possession, The Black Dahlia Murder, Malevolent Creation. Death Squad memiliki fanbase yang dikenal dengan pasukan mati, yakni komunitas metalhead penggila musik metal. Tak lama setelah dibentuk, Ricky memutuskan untuk mundur. Posisi Ricky digantikan oleh Prisa pada bulan Juni 2006. Lalu akhirnya atas kesepakatan bersama, di tahun 2006 akhirnya band ini resmi bernama Death Squad. Perjalanan terus berlanjut pada pencarian vokalis hingga akhirnya Babal bergabung bulan Oktober di tahun 2006. Formasi ini bertahan hingga rilis album demo bertajuk Horror Vision Promo 2008. Seiring dengan perkembangan perjalanannya, sebelum membuat album studio, konsep musikalitasnya berubah menjadi lebih ekstrim sehingga bulan November 2007, Prisa memutuskan untuk mundur. Sementara Death Squad terus berjalan dengan format gitar tunggal sambil mencari gitaris melalui jamming dengan beberapa gitaris lewat acara-acara atau gigs satu dan lainnya. Mereka pun akhirnya menemukan sosok gitaris yang mumpuni, yakni Coki, untuk mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan Prisa. Pada saat yang bersamaan, Babal juga memutuskan untuk mundur dari grup hingga posisinya digantikan oleh Daniel melalui proses audisi. Sehingga formasinya menjadi Stevie, Andian Gorus, Bonnie pada bass, Coki gitar, dan Daniel vokal. Di tahun 2009, Death Squad memutuskan untuk merilis album studio perdananya 3 tahun sejak dibentuk. Perilisan tersebut bertepatan dengan momentum konser band metal asal Amerika, Lamb of God. Album kedua bertajuk Profanatic dirilis tanggal 30 November 2013, yang kemudian disusul dengan acara launching album melalui event yang digelar di Bulungan Outdoor, Jakarta pada tanggal 22 Desember 2013. Nah, acara ini didukung oleh band-band cadas lain seperti Servant of Divinity, Carnivore, dan Strike Out. Dalam album ini, Death Squad melibatkan musisi senior Yopi Item untuk mengisi solo gitar pada Natural Born Nocturnal, dan selain itu ada Oki Malih serta Rise yang mengisi suara biola pada lagu Ode Kekekalan Pusara, di mana lagu ini sebagai pembuka album dan diakhiri dengan lagu daur ulang Jimi Hendrix berjudul Fire sebagai hidden track. Album Profanatic ini digarap secara analog, menuntut energi dan fokus yang tinggi dalam penggarapan rekamannya. Tidak seperti rekaman dengan proses digital saat ini, rekaman secara analog tidak dapat menoleransi kesalahan, di mana setiap kesalahan akan mengulang kembali setiap proses rekaman lagu atau instrumen dari awal. Hingga akhirnya hal ini menuntut personil untuk memiliki konsentrasi yang tinggi sehingga tidak terjadi kesalahan yang akan berimbas ke lamanya waktu dan keseluruhan rangkaian jadwal rekaman. Tantangan demi tantangan dapat dilewati hingga akhirnya album ini dirilis. 2016 album ketiga dirilis dengan tajuk Tyrannation. Tyrannation berkolaborasi dengan musisi-musisi dan seniman ternama yakni Andra Ramadan yang mengisi solo gitar pada Menyangkal Sangkakala.
Ari Daging atas kontribusi vokalnya pada lagu yang sama, Dewa Bujana pada Apocalypse for Sale, dan Stephen Santoso untuk gitar sound engineering. Sujiwo Tejo yang memberikan mantra dan nuansa kuno pada lagu pembuka Enter the Wall of Tyrannician. Nah, untuk mempromosikan album ini, Death Squad bertolak ke Jepang dalam tour yang bertajuk Death Squad Tyrannician Over Japan di tahun 2016. Pada periode ini, formasi yang dianggap paling solid oleh pasukan mati akhirnya pecah. Diawali dengan mundurnya Choki sebagai gitaris di tahun 2015 karena fokus dengan kegiatan dan proyek musik di luar grup, tetapi Choki memberikan kontribusi di album ketiga pada The Comfort of Retardation dan solo pada Tyrannician. Hingga akhirnya posisi Choki digantikan oleh Karis, yaitu berasal dari ILV Project. Setahun lebih berselang, penabuh drum Andian Gorus mengikuti jejak Choki mengundurkan diri. Di bulan Februari 2017 menyusul pencabik bass Alan, sebulan kemudian yang resmi mundur di bulan Maret 2017. Untuk menggantikan lini belakang drum, Aulia Akbar Revenge didapuk menjadi penggebuk drum, sementara posisi bass diisi oleh Anak Agung Gede, yang keduanya terpilih melalui proses audisi untuk menempati kekosongan posisi yang ditinggalkan personil sebelumnya. Dengan session player pada waktu itu adalah Welby Carnivore. Baik Akbar dan Anak Agung Gede masing-masing berstatus additional player ketika tampil di acara Jakarta Rock Culture 2017, yang juga merupakan debut pertama mereka sekaligus rilis merchandise terbaru Death Squad, yaitu sepatu Abigail X Death Squad. Acara ini diselenggarakan di Mall Kuningan City, Jakarta, bertajuk The Headbanger Years. Dimeriahkan oleh 10 grup cadas tanah air, salah satunya adalah Death Squad. Tidak hanya sepatu, merchandise Death Squad juga meliputi skateboard dan helm. Dinamika pergantian personil terus berlanjut. Di penghujung tahun 2017, Akbar memutuskan mundur bulan Desember 2017 untuk melanjutkan kegiatan dan aktivitasnya di luar grup. Posisi ini akhirnya dilanjutkan oleh Alvin Eka Putra, yaitu dari band Noxa, sehingga akhirnya periode ini Death Squad digawangi oleh Stevie pada gitar, Daniel pada vokal, Karis pada gitar, Anak Agung Gede pada bass, dan Alvin drum. Dalam rangka promosi album Split 3593 Miles of Everload Music yang dirilis bersama band asal Jepang The Kandarivas, Death Squad bertolak ke Jepang untuk kedua kalinya pada awal Juni 2018. Tampil di kota-kota besar Jepang di Osaka, Nakano, Yokohama, dan menutup rangkaian tour bertajuk Spawning Snake God Siege Japan Tour 2018 ini di Shinjuku, Tokyo. Kemudian pada Oktober 2018, Squad dan Burger Kill menyambangi Eropa yang bertajuk Super Invasion 2018 dengan tampil di 5 negara yang dimulai sejak 15 Oktober 2018 ke Austria, Jerman, Swiss, Prancis, dan berakhir di Belanda. Untuk tampil tur Eropa ini sekaligus menambah dan memperluas jaringan sesama musisi maupun pelaku dalam industri musik. Kemudian tahun berikutnya, Death Squad kembali menyambangi Jerman untuk tampil dalam pergelaran musik Festival Death Fest Open Air 2019 di Andernach yang digelar mulai 22 sampai 24 Agustus 2009 kali ini bersama band asal Bekasi, Fiskral, yang kemudian langsung melanjutkan tur yang bertajuk The Devor European Tour 2019 ke Basel, Praha, Leipzig, dan berakhir di Amsterdam pada 31 Agustus 2019. 2021, Daniel Mardani, vokalis, keluar dari band setelah 12 tahun bersama Death Squad, menyusul pemberitahuan yang diunggah pada akun Instagram resmi band. Sebelumnya Death Squad sempat berkolaborasi dengan Isyana Sarasvati dalam gelaran festival I Don't Give a Face yang diselenggarakan awal April 2021, menjadikan penampilan publik terakhir Daniel bersama band. Perubahan formasi ini tidak menghalangi proses penggarapan album yang tengah dikerjakan dengan merekrut Agustinus Widi, yang cuplikan video penggarapan albumnya diunggah pada akun resmi Death Squad.
Tak lama setelah keluarnya Daniel, menyusul basis WLB Cahyadi yang juga mengikuti Jack Daniel pada bulan yang sama, hingga akhirnya posisinya diteruskan oleh Shadu Rashidi. Sehingga formasi The Squad pada akhir 2001 digabangi oleh Stevie pada gitar, Karis gitaris, Roy Ibrahim drummer, Agustinus Widi pada vokalis, dan Shadu Rashidi pada bass. Formasi baru ini lalu meluncurkan single yang bertajuk Curse of the Black Plague pada 31 Oktober 2021, sekaligus menuntaskan penggarapan album yang akan diberi judul Satarsis dengan penampilan publik perdana The Squad dalam gelaran acara yang hanya dihadiri undangan terbatas bertajuk The Squad Satarsis Listening Party pada 6 November 2021 dengan membawakan materi tembang dari album yang akan dirilis. Di penghujung 2021, The Squad berkolaborasi dengan Isyana Sarasvati dalam menggarap daur ulang tembang Il Sogno melalui kanal YouTube resmi Isyana pada 27 Januari 2022. Tak lama setelah merilis Satarsis pada Februari 2022, formasi The Squad kembali berganti dengan masuknya Vicky Mono, ex Burger Kill, menggantikan Agustinus Widi yang mengundurkan diri. Perubahan formasi ini diumumkan melalui media sosial band pada Juli 2022, bersamaan dengan perilisan single yang bertajuk Enigmatic Pandemonium yang liriknya ditulis oleh Vicky. Jika teman-teman ada masukan, isi di komentar ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Mulia Noise. Salam musik.